Halo Style Lovers, saya dengan Dr. Pipim. Saat ini saya berpraktek di Siderma Pondok Indah dan juga di IMC Sentul. Keratosis pilaris atau penyakit seperti kulit jengger ayam ini biasanya erat kaitannya dengan pasien-pasien yang memiliki riwayat atopi atau eksim gitu. Biasanya suka ada genetik sebelumnya dari riwayat keluarga atau nenek kakeknya segala macam ada riwayat atopi. Nah, biasanya ini diakibatkan karena adanya mutasi filagrin yang menyebab kulit kita menjadi benteng pertahanannya menjadi kurang baik gitu. Jadi gampang muncul bintil-bintil, terus kerasa gatel, kayak gitu. Biasanya lokasi mana sih yang paling sering? Yaitu ada di area tangan kanan kiri ataupun di paha bagian luar kanan kiri, kayak gitu. Kalau dikatakan berbahaya apa tidak, untuk keratosis pilaris sendiri tuh tidak termasuk bahaya ya. Cuma memang kadang kalau triggernya lagi ada, misalnya kita lagi stres, kecapean, terus ada faktor pencetusnya, dia akan merasakan rasa gatal. Nah, rasa gatal inilah yang menyebabkan pasien akan menggaruk. Garukannya ini akan menimbulkan infeksi, biasanya seperti itu. Dan misalnya kegiatan yang kotor atau apa menyebabkan sumbatan pada pori-pori juga dapat menyebabkan kayak muncul kayak jerawat-jerawat tapi di lengan kayak gitu. Nah, biasanya ini yang harus kita tangani supaya tidak timbul masalah berikutnya. Tapi kalau termasuk bahaya apa enggak, untuk keratosis pilaris sendiri sebenarnya bukan suatu faktor yang dikatakan bahaya karena biasanya dia akan sembuh dengan sendirinya juga. Kalau gampangnya sih kalau masih yang awal-awal itu biasanya kayak kulit merinding, kayak orang ketakutan biasanya dia kayak kulit merinding. Nah, terus kalau misalnya memang ada sumbatan di pori-porinya atau dia garuk, ada infeksi, biasanya mulai muncul seperti merah-merah kayak jerawat gitu, tusuk-tusuk kecil-kecil. Kalau keratosis pilaris ini bisa nggak sembuh total, nggak timbul-timbul? Biasanya nggak sih, dia akan muncul, hilang. Tapi kita mencegahnya bagaimana sih? Preventionnya pasti adalah karena ini gangguan skin barrier juga. Jadi pasti basic skincare itu penting. Jadi utamanya itu adalah penggunaan sabunnya. Kita harus menggunakan gentle soap yang ibaratnya pH-nya rendah, yang aman untuk bayi, pasti aman juga untuk pasien-pasien dengan keratosis pilaris. Terus yang kedua itu adalah penggunaan moisturizer. Itu juga kunci utama. Moisturizernya juga sebaiknya menggunakan yang vacuumnya krim yang jadi yang lebih merangkap cairan itu keluar dari kulit, jadi kulit nggak makin dry, nggak makin sensitif. Itu untuk perawatan yang memang sehari-hari ya gitu. Terus kalau misalnya jika udah timbul nih dok, misalnya kayak pengen ngehalusin gimana sih caranya supaya nggak kelihatan kayak orang merinding banget, biasanya kita kalau misalnya ke dokter biasanya akan ditambahkan agen-agen keratolitik seperti retinoid, salicylic acid, glycolic acid yang ibaratnya untuk mengangkat-ngangkat sel kulit mati. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan oleh tindakan, biasanya di Siderma kita menawarkan treatment berupa laser fraksional gitu. Jadi itu prinsip kerjanya sama, mengangkat sel kulit mati yang diharapkan adalah ada pergantian sel kulit baru dan kulit akan menjadi lebih halus.